Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widya Wijayanti, NIM 222141033 dari kelas 2B Mazawa. Di mata kuliah kali ini, yaitu sejarah perkembangan hukum Islam, saya akan menjelaskan mengenai pengertian syariat, fikih, dan hukum Islam, dan beberapa sumber atau produk atau contoh dari ketiganya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syariat. Syariat adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya yang wajib diikuti oleh orang Islam. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma, dan qiyas. Yang selanjutnya ada fikih. Fikih artinya paham atau pengertian, dapat juga dirumuskan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadis, dan berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Lalu untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum. Lalu selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya tidak lain daripada fikih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Di antaranya yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan tulisan Arab dan melalui perantara malaikat Jibril. Lalu yang kedua ada Al-Hadis. Sebagai sumber hukum yang kedua, berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Lalu yang selanjutnya dari sumber hukum Islam ada ijma. Adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Lalu yang terakhir ada qiyas, adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Selanjutnya kita masuk dalam produk atau contoh syariat. Yang pertama, berzakat, jujur dalam berdagang dengan memenuhi timbangan dan takaran, berbuat baik kepada seluruh manusia, dan yang terakhir menikah dengan tuntunan agama Islam. Lalu ada produk atau contoh fikih, yaitu gerakan sholat dilakukan berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada produk atau contoh hukum Islam. Di dalamnya terdapat setidaknya ada 4 jenis produk hukum Islam yang Islam berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu fikih, fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan, jurisprudensi, dan perundang-undangan. Nah, demikianlah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.